Apa sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau PDIP itu jelas memang arahnya ke Jokowi, ya. Statement Mas Hasto itu kan selalu memojokkan Pak Jokowi ya, Iya, sangat intens sangat belakang. intens. Termasuk perebutan ketua umum Ketua PDIP umum. gitu. Ada atau enggak itu kita nggak tahu juga. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Tapi yang penting dia udah ngomong gitu. Nah, kemudian 03 juga arahnya kan ke Pak Jokowi juga. Tidak ada yang menyerang Pak Prabowo ya. Nah, kira-kira Mas Sahal melihat gejala apa ini? Ini menurut saya sih apa ya? Ya sebenarnya mereka masih percaya bahwa ini gejala yang menarik ini. Di satu sisi mereka menganggap Jokowi itu sebentar lagi tidak relevan ya, karena kan memang de facto kan beliau sampai Oktober. Ya. Nah, setelah itu kan kemudian kan ya memang menjadi mantan gitu. Tapi di sisi lain masih mengakui bahwa Jokowi itu masih punya kekuatan gitu 7 loh. bulan. Iya, masih punya 7 bulan lumayan ya. Kita sudah bicara tentang apapun bisa terjadi dalam 7 bulan tadi. Ya kalau orang hamil udah gede tuh 7 bulan. Jadi itu, nah terkait dengan yang tadi yang dikatakan oleh Mas Umam ya, Mas Hairul Umam tentang kemungkinan ini yang Javanese culture ya, Javanese political culture tentang tijitibeh itu. Itu kan memang itu ada presidennya lah dalam sejarah Jawa ya. Memang Raja Jawa itu kan bisa kejam. Bisa ya atau elit-elit Jawa itu bisa kejam ya, cerita tentang Ken Arok, tentang macam-macam lah. Ya. Itu bisa, tetapi juga ada model lain yang juga berbasis culture kebudayaan Jawa, yaitu mikul dhuwur mendem jero. Jadi bisa tiji-tibeh, bisa juga arahnya karena mereka tahu bahwa kalau mati siji mati kabeh itu tidak ada prospeknya bagi keduanya gitu ya, atau mungkin mengakui bahwa mereka kayaknya tetap kalah deh kita gitu misalnya ya, maka kemudian mereka menempuh jalan negosiasi dan kompromi. Jadi udahlah kita udahlah yang lalu biarlah berlalu, yang itu Bang mikul dhuwur mendem jero itu kan konteksnya kan udahlah yang kita yang bikin hati kita kesel, kecewa, marah itu kita lupakan aja. Tapi itu kan kalau kita menang kita nggak enak ngomong begitu ya. Wah, ini ngarah kemana ini? Iya. Ya kan? Kalau menang kita enak ngomong begitu, sudahlah. Gitu. Tapi kan yang kalah ini kan nanti dulu gua. Tapi kalah kalau tidak punya power juga kan lama-lama harus menerima kompromi. Kompromi itu kan kadang-kadang bukan sebuah pilihan, tapi karena keharusan untuk ditempuh kalau nggak ada pilihan lain, Bang. Kalau orang ingin menang dengan menghitung kekuatan dan fakta-fakta yang ada, dia nggak akan menyerang, Mas. Ini persoalannya kan imajinatif. Saya akan menang dengan imajinasi, kan? Iya. Nah, ya saya akan yakin itu. Iya. Kemungkinan apalagi dengan nanti dengan kodok dan kadar kan. Ini saya jadi ingat itu Bang Zulfan tentang pernyataan Pak Mahfud sebelumnya ya. Kan beliau bilang bahwa ini kita maju ke MK ini bukan soal kemenangan, bukan nyari kemenangan, tapi untuk pembelajaran demokrasi ke depan lah, supaya generasi muda itu tahu bahwa politik itu nggak perlu dengan cara menghalalkan segala cara lah gitu kira-kira. Ada intervensi kekuasaan untuk memenangkan. Jadi dia nyindir Pak Jokowi, nyindir mantan atasannya gitu. Jadi memang kelihatannya ada kesadaran juga bahwa mereka tahu bahwa mereka nggak mungkin menang. Toh mereka tetap maju gitu. Saya nggak tahu ini gimana, Bang, menurut Bang Zulfan sendiri gimana? Fenomena apa itu? Ya ini kan bisa jadi seperti salah satunya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud tadi ya, bahwa kita ingin meningkatkan kualitas demokrasi kita kan, dengan pemilu yang diselenggarakan lebih baik lagi. Nah kemudian memang ini kan ada juga satu upaya untuk menunjukkan bahwa kita ini menang.
ya kan? Tapi kita dicurangi, Curangi. kan gitu. Nah, itu kepada siapa? Yaitu kepada apakah relawan, apakah pendukung, ini kan penting. Oke. Nah, tetapi kan kalau saya lihat masalahnya pendukung dan relawannya udah lemas juga. Hanya tinggal seksi. Jadi message itu tuh sebenarnya diarahkan ke pendukungnya gitu ya. Tapi kan udah lemas. Iya. Karena mereka udah kena juga dengan berbagai opini, serangan opini ya. Wah, 92 juta. Selisihnya kan berat juga gitu. Selisihnya nggak sampai 92 juta. Oh, suaranya. Ya, perolehan suara Pak Prabowo 96,2 juta. Iya. Kalau gapnya itu, kalau misal kubu 01 sama kubu 03 digabungkan dibanding dengan 58%, itu praktis masih ada 16%. Kalau 16% dikali 204 DPT juta, 204 juta, praktis 30-an 2 juta. Itu bukan angka kecil, itu angka yang sangat besar. Dan untuk membuktikan skala terstruktur, sistematis, masif, yang kalau misal merujuk pada di pasal 286 Undang-Undang Pemilu, harus dibuktikan di 50% provinsi se-Indonesia, dan proses pembuktiannya hanya membutuhkan waktu 2 minggu, 14 hari di dalam proses PHPU. Itu kalau dalam bahasa Pak Asmuni dulu, hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Tetapi betul Bang, saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Yai Sahal tadi sama Bang Zulfan. Ini rasa-rasanya tetap dilakukan sebagai bagian dari face saving strategy. Jadi strategi menyelamatkan muka. Karena bagaimanapun juga mereka tidak bisa menyerah begitu saja, karena mereka memiliki basis pemilih loyal yang juga harus dijaga moralnya, harus dijaga juga semangatnya, bahwa ini perlawanan terus dilakukan. Meskipun secara kalkulasi legal yuridis, mereka juga sudah paham ini tidak mungkin atau sulit untuk dimenangkan. Tetapi tadi setidaknya hantaman, serangan terhadap kredibilitas lawan bisa dilakukan. Nah, maka ini face saving strategy itu. Kenapa face saving strategy? Karena ini adalah bagian dari time buying. Karena di saat yang sama kita bisa melihat itu secara clear. Di PHPU sepertinya ini, kalau dalam bahasa Caimin, itu selepet ini. Plak. Tapi tangan yang lain, ini ngajak salaman. Gimana nanti, berapa kursi gitu ya. Itu yang kasus itu diamankan misalnya. Nah, ini dua pola yang tampaknya dijalankan secara simultan. Ya, bagian dari realitas politik terkait dengan konteks tadi, negosiasi, kompromi, dan sebagainya. Nah, adapun sikap dari PDIP misalnya ya, atau partai-partai yang lain, memang rasa-rasanya ada shifting yang cukup serius, terutama dari PDIP. Karena PDIP sendiri berkali-kali disampaikan oleh teman-teman elit di jajaran partai, PDIP tidak memiliki masalah dengan Pak Prabowo. PDIP hanya punya masalah dengan Pak Jokowi. Kalau yang bicara itu level kader di DPD, DPC itu oke lah. Tapi kalau level DPP, most likely, besar kemungkinan, ini narasi yang sudah dikawal dengan baik, sudah ditakar dengan baik, dan targetnya memang seperti itu. Nah, maka kalau misal tadi concern Bang Zulfan, ini kok sepertinya ada potensi mendekat. Ada potensi mendekat. Dan kalau misal memang begitu skemanya, hati-hati, bisa saja PDIP mendekat karena memang tidak memiliki political barrier dengan Pak Prabowo, dan kedekatan dengan the next power holder, pemegang kekuasaan itu dijadikan sebagai alat untuk menggebuk balik pihak yang kemarin membuat banteng ketaton itu. Nah, disinilah kemudian kalau dalam bahasanya Pak Richard Robinson, Mas, ini bagian dari politics of wealth defense. Maka untuk mengantisipasi itu, ini harus dilakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan. Jadi wealth defense itu konteksnya mempertahankan wealth, bukan sekedar ekonomi ya, tetapi political, social influence dan lain sebagainya, supaya tetap relevan, supaya tetap aman dan lain sebagainya. Nah, itulah bisa kita pahami mengapa tiba-tiba muncul informasi konon ada operasi untuk masuk ke Golkar. Pak Hasto tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan memunculkan narasi ada kekuatan tertentu yang mau mengambil alih ketua umum PDIP dan sebagainya. Nah, ini bagian dari dinamika. Tetapi terlepas dari itu, Bang, kalau misal ternyata Pak Prabowo
misal nanti dilantik menjadi presiden, dan Pak Prabowo bisa memerankan sebagai diplomat dalam konteks proses ini ya, conflict resolution, untuk menjembatani komunikasi antara Bu Mega dengan Pak Jokowi supaya tidak ada gap yang signifikan, nggak ada benturan-benturan yang nggak produktif, itu akan jauh lebih mulia dalam konteks politik. Meskipun ya sama, ya tunggu dulu sebenarnya. Tapi ya siapa tahu bisa dilakukan, itu tentu akan menjadi sebuah prestasi bagi kerja-kerja politik Pak Prabowo. Ya.